Shalom Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat ya. Itu yang terpenting bagi kita semua saat ini. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati, pikiran kita, roh kita, tubuh dan jiwa kita untuk beribadah. Dengan hormat Pak Robi akan memimpin kita dalam doa. Silakan Pak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Kau akan tutup bungkus pendengaran hati dan pikiran kami Tuhan. Dan pada saat kami memuji-muji membesarkan nama-Mu, Roh Kudus-Mu akan menutup bungkus kami dan memagari kami dan memberikan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, melalui puji-pujian Kamu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbeban berat diangkat bebannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Robi. Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau ada bersama kami di setiap musim hidup kami. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, Bapak Ibu, Saudara. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersama Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan dari awal kembali dengan hati yang mencintai Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
bersamamu, bersamamu Bapa. Perkenanan teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, dengan hormat kami datang, kami tujukan hati kami padamu ya Allah. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau Allah Immanuel, kami menyembah, kami mengagungkan Engkau Allah Israel, satu-satunya yang layak menerima dupa persembahan kami. Oh, mari sembah Dia, Dia berkenan menerima penyembahan kita. Jangan ada yang berdiam, sembah Dia, haleluya. Haleluya, terpujilah nama-Mu ya Allah yang kekal. Oh haleluya, tomanase akana tanama anatana yoseo. Haleluya, anatana makayo. Haleluya, haleluya.
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami datang Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu tak berkesudahan. Kami naikkan ungkapan syukur kami dalam syair lagu ini, dengan tulus kita nyanyikan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam. Mari bangkit berdiri, kita ungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami angkat syukur kami di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat untuk Tuhan, angkat tanganmu. Oh, ku bersyukur Tuhan.
bersyukur Elohim Yahweh, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Allah, terima kasih atas kesediaan-Mu hadir di tengah kami. Kami mau terus menyembah dan memuji-Mu. Mulai sekarang kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu merasakan hadirat Allah ada di sini? Amin. Mari kita puji Dia, kita senangkan hatinya. Allah, pelukis cakrawala, lukislah hati kami dengan tinta ilahi. Kami sembah Engkau Tuhan. Sama-sama kata. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatkan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, great is our God. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan sekeras-kerasnya. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Engkau pemilik. Jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan.
God. Great is our God. Great is our God. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas materai Roh Kudus yang Engkau berikan bagi kami. Ku diberi kuasa dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yang percaya nyanyi lebih keras. Kai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kita nyanyikan dari awal kembali. Katakan ku diberi kuasa dengan iman. Ku diberi kuasa dan Raja mulia. Oh, di bawah kakiku Bapa. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak terpujilah. Ku besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Percayalah Tuhan disenangkan karena hati yang bersyukur kepadanya. Tiba saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Nya mengairi jiwa kita dan iman kita subur karena kebenaran-Nya. Siapkan hati dan pikiran lebih sungguh. Tuhan,
perhentian Bapa. Jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Kita nyanyikan dari awal kembali. Di sini kau beri kelegaan, di hadapanmu saja. Hidup yang pernah letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan, oh, kami mencari, puaskan dahagaku Tuhan. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sini kau beri kelegaan, di rumahmu Tuhan. Hidup yang pernah letih gelisah, kau ganti sukacitamu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan damai sejahtera dari tatamu, penuhi hati di sumur Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan, di sumur Tuhan. Silakan hambanya berbicaralah suara Allah. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku. Sekali lagi.
menyenangkan jiwa kami, memuaskan dahaga kami selain dalam hadirat-Mu. Itu sebabnya betapa rindunya kami Tuhan datang. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Roh-Mu yang kudus ada bersama kami Tuhan, dan siap melawat kami pada hari ini. Tuhan berkati firman-Mu yang sebentar akan ditabur. Biarlah boleh menuntun kami dalam jalan-jalan Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan urapi, boleh menjadi alat-Mu pagi ini. Urapi setiap kami di tempat ini, kami boleh menikmati Engkau lebih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami bagi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Sebelum khotbah saya ngucapin kongsi facai. Selamat tahun baru ya. Bapak Ibu Saudara. Biasanya setelah kongsi itu ada kalimat lagi tuh. Sing apa? Kuaile. Bukan angpau dulu, angpau aja udah. Apa? Sing apa? Ulang. Sinyen kuaile. Pertanyaan saya, Bapak Ibu tahu artinya nggak? Sinyen kuaile. Selamat tahun baru. Itu artinya. Oh. Tetapi kalau nggak salah yang saya tahu ya, ucapan ini mengandung makna dan harapan bahwa di tahun yang baru kita diberkati dengan sukacita, kebahagiaan, lebih lagi, gitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam rangka itu maka kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang kita akan pelajari dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Berangkat dari ayat ini ya Bapak Ibu Saudara. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-21. Ayat ini tidak panjang, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, biasanya dalam suasana Imlek atau rangka ulang tahun baru itu ya, harapan baru terhadap kebahagiaan dan keberuntungan itu selalu merupakan hal yang dinantikan. Bagaimana kita punya hidup yang diberkati, hidup yang makmur. Dan Bapak Ibu Saudara, ternyata ini adalah satu harapan yang wajar dari manusia. Siapa yang tidak ingin bahagia dan beruntung? Saya pikir tidak ada. Siapa yang tidak ingin makmur dan kaya raya? Saya pikir juga tidak ada. Tidak ada orang yang punya cita-cita saya mau jadi orang paling miskin di dunia, enggak ada. Semua orang ingin memiliki harapan, cita-cita untuk jadi orang yang makmur. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu berbagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk kita melihat bahwa di dalam Alkitab juga banyak memberikan pelajaran yang penting secara khusus tentang apa itu harta dan kekayaan. Teks tadi yang kita baca itu Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat yang penting, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan Yesus bicara mengenai harta, iya. Alkitab bicara soal harta, iya. Dan tidak ada yang salah soal harta benda. Harta yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki dan ingin miliki, tidak ada yang salah tentang itu. Karena pada prinsipnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun ingin agar Bapak Ibu Saudara dan saya juga diberkati. Yang setuju katakan amin. Tuhan juga pada prinsipnya mau memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya dengan berkat-berkatnya. Karena Dia adalah Allah sumber segala sesuatu, sumber berkat dalam kehidupan. Allah memberkati ciptaan. Alkitab memberikan gambaran itu bahwa Allah memberkati ciptaannya. Allah memberkati bumi ini. Di dalam kitab Lukas, waktu Yesus naik ke surga, Lukas mengatakan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya.
Dia yang memberkati kita. Hanya hari ini kita ingin melihat apa yang Alkitab katakan tentang harta benda itu dari sudut pandang Allah, sudut pandang Alkitab. Sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya, kita punya gambaran yang jelas, prinsip yang jelas tentang harta benda. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-19 dan 22 sebelum ayat 21 ya, kita lihat Matius 6 ayat 19 sampai 22. Saya akan bacakan 2 ayat terlebih dahulu, 19 dan 20. Dalam ayat 19 dan 20 firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu Saudara, untuk mengerti bagian ini, kata kuncinya adalah kata mengumpulkan. Jadi kita menekankan kata jangan kumpulkan, mengumpulkan harta. Bukan soal di bumi atau di mana ya Bapak. Karena pada saat sekarang kita di bumi dan kita mengumpulkan harta di bumi. Tidak salah soal itu. Dengan penekanan kata mengumpulkan, maka Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang berkaitan dengan itu. Bicara soal mengumpulkan harta, yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mengumpulkannya. Kumpulkan harta di bumi itu jangan kumpulkan harta di bumi. Kata mengumpulkan harta itu yang pertama mengajar kita untuk merenungkan dan berpikir bagaimana cara kita mengumpulkan harta. Punya banyak harta itu tidak salah. Diberkati dan punya harta tidak salah. Menjadi orang yang kaya raya juga tidak salah. Hanya pertanyaannya bagaimana cara mengumpulkan harta itu. Bagaimana caranya kaya, bagaimana caranya harta kita banyak, bagaimana cara kita mengumpulkannya. Itu permasalahannya. Kenapa? Karena seringkali untuk hal ini, untuk mengumpulkan harta ini, orang menggunakan banyak cara, termasuk cara-cara yang tidak baik, tidak benar. Ada orang yang mengumpulkan harta benda itu dengan menghalalkan segala cara. Mereka nggak peduli cara benar, cara salah. Yang penting cuan. Yang penting dapat. Dia nggak peduli apakah itu berbohong, menipu dan lain sebagainya. Nggak peduli. Yang dia pikirkan adalah bagaimana untung aja. Ini yang tidak boleh. Jadi garis bawahi kata mengumpulkan harta dengan mempertimbangkan bagaimana kita mendapatkan harta itu. Ada orang yang menghalalkan segala cara loh untuk mengumpulkan harta. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan. Yang kedua, ada orang yang menjual kemudian kepercayaannya demi harta. Dan itu kita temukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Tidak banyak orang yang tidak persoalkan agama dan kepercayaan, anggap penting juga, atau yang penting gue sukses di dunia. Gak heran orang demi kekuasaan, demi pangkat, demi jabatan, demi yang lainnya, dia menjual kepercayaannya dan meninggalkan kepercayaannya demi harta, termasuk orang percaya. Makanya Bapak Ibu Saudara, nanti di bagian terakhir cuman satu yang dapat menyandingkan Allah. Tuhan bilang kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, Allah atau kepada Mamon, kepada harta, kepada uang. Karena Tuhan disandingkan bukan lawannya setan Bapak Ibu Saudara. Allah disandingkan dengan harta, karena demi harta orang bisa menghalalkan secara
segala cara, termasuk Tuhan, termasuk Kristus. Dan yang ketiga yang saya temukan, ini cuman saya lihat aja ya Bapak Ibu Saudara, menurut saya aja nih. Yang ketiga, ada orang yang rela menjual Yesus Kristus, dalam artian begini, menjual karunia roh. Ini yang bahaya. Komoditas yang paling sering diperdagangkan itu bukan barang, agama. Ini orang mencari keuntungan dari pelayanan. Ini bahaya. Makanya Bapak Ibu Saudara lihat ya, waktu Tuhan Yesus marah di bait Allah, bongkar semuanya. Bukan berarti Tuhan melarang, oh nggak boleh dagang di gereja, nggak boleh. Bukan begitu artinya. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang terjadi di bait Allah pada waktu itu? Ketika imam-imam itu berdagang dengan umat untuk korban bakaran. Coba bayangkan. Mereka mencari untung dari sana. Dan ini sangat mengerikan fenomena ini. Nggak heran kalau di luar kita lihat banyak orang berani berbuat segala sesuatu karena, mohon maaf, gereja tidak mengajarkan hal ini dengan benar. Di mana gereja kemudian kompromi dengan harta dan benda demi kepuasan tertentu. Menjual karunia, menjual mujizat, menjual pelayanan supaya dapat untung. Wah, ini berbahaya. Namanya saja sudah pelayanan Bapak Ibu Saudara. Melayani itu udah pasti rugi, udah pasti. Bukan udah pasti deh, siap rugi. Melayani pekerjaan Tuhan itu udah pasti. Jadi kalau kita cari untung dari situ, itu yang membahayakan. Dan Tuhan memperingatkan hal ini keras sekali. Yesus marah di bait Allah karena imam-imam pada saat itu, kelompok Saduki itu, mereka bermain dagangan. Mereka menjual segala sesuatu, lalu memberatkan umat yang datang untuk memberikan korban. Nah, ini kambing matanya picek, nggak boleh beli kambing sama saya, harganya jauh lebih mahal. Kalau beli kambing sama saya udah pasti dijamin 100% sampai, waduh, kan kambing dibawa dari kampung Bapak Ibu Saudara. Dari kampung kagak picek, cuman kan di jalan kena debu, kenapa picek? Belum yang kambingnya jatuh kakinya kesleo, diganti. Mereka bermain di sana. Jadi Tuhan memperingatkan, boleh kaya, Tuhan mau kita kaya, tapi bagaimana kita kaya itu perlu penting. Alkitab berkata Yosua 1 Bapak Ibu Saudara ayat 8, 9, 10, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya kamu beruntung. Keberuntungan yang sejati itu kalau Bapak Ibu Saudara hidupnya lurus, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan jangan khawatir orang yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, orang yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mungkin secara duniawi kita hartanya sedikit, tetapi di mata Tuhan kita sedang mengumpulkan harta di sorga, dan itu jauh lebih bernilai. Bicara soal yang pertama Bapak Ibu Saudara, kata mengumpulkan, kita diajak pertama memikirkan bagaimana kita memperoleh harta itu. Jangan mendapatkan harta yang bukan bagian kita dengan cara curang dalam kehidupan. Kalau memang itu bukan bagian kita, jangan diambil. Apalagi mengambil hak-hak orang, jangan. Lebih baik kita miskin Bapak Ibu Saudara, tapi kita bermartabat di mata Tuhan. Kita tidak mencuri, kita tidak melakukan kejahatan demi kepuasan yang mungkin semata cuma sesaat saja Bapak Ibu Saudara. Berapa lama sih nikmatin apartemen? Berapa lama sih nikmatin jalan-jalan? Berapa lama? 70 tahun. Begitu tak mati, selesai. Semua kita tinggal. Kagak ada yang pulang bawa emas 2 kilo kan? Gak ada. Ini cuma intermezzo ya, saya cerita. Ini udah berapa kali sih saya ceritain, mudah-mudahan masih ingat. Ada orang mati, maksa malaikat, ini mau bawa emas. Kata malaikat, gak usah dibawa. Ini kan cuma cerita ya, dia nawar. Ini hasil keringat saya malaikat. Selama saya kerja saya ngumpulin emas, ini mau saya bawa ke sorga. Ya kata malaikat, udah auban, udah bawa.
Oh dia bangga masuk ke surga bawa emas. Begitu gerbang surga dibuka, jebret, jalanannya emas. Pot bunga dari emas, ya emas 2 kilo gak ada apa-apanya. Dia malu, dia minggir. Dia taruh emas di pot. Waktu dia taruh, malaikat bilang, jangan buang sampah sembarangan. Tuh, gak ada berharganya. Ini kan cuma intermezzo ya. Gak kita bawa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita berhadapan dengan pengadilan Allah satu saat nanti. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu cari, apa yang kamu kumpulkan, dipertanggungjawabkan. Itu sementara. Tapi kalau Tuhan memberkati, biarlah Tuhan memberkati kita dengan cara yang benar. Yang kurang ajar adalah Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Udah nipu, udah nyolong, terus berkata, wah hebat ya, diberkati Tuhan. Diberkati, hasil nyolong. Jadi kita harus memikirkan pertama bagaimana mendapatkan itu. Bapak Ibu Saudara percayalah, kalau itu berkat bagianmu, pasti dikasih. Aminnya sedikit nih. Saya nunggu sebenarnya amin begitu. Supaya mantap kan ya. Kalau itu bagian kita, Tuhan pasti kasih. Amin. Kita lakukan kebenaran, Tuhan gak buta. Tuhan melihat kesungguhan kita. Tahukah Bapak Ibu Saudara cerita Lazarus dan orang kaya? Lazarus miskin. Tapi waktu dia mati, dia di pangkuan Abraham. Sementara ada orang yang kaya tiap hari pesta, kata Alkitab. Lalu waktu meninggal, dia ada di tempat yang lain dan berkata, tolonglah kasih setetes air. Lazarus makan hanya dari remah-remah dan jilat-jilat anjing. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita terseok-seok, tapi kita punya prinsip dalam kehidupan secara khusus mengenai hal ini. Bapak Ibu Saudara, daya pikat mamon itu begitu mengerikan. Dan banyak orang terseret olehnya. Itu sebabnya ini perlu kita pahami dengan baik. Dalam rangka Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berjuang dalam kehidupan. Kita pun sedang mencari harta benda untuk mencukupi kehidupan. Tapi percayalah, Allah itu akan memberkati kita ketika kita melakukannya dengan baik. Amin. Yang kedua, di mana kita menyimpan harta benda itu? Tuhan memberikan 2 kategori. Di bumi atau di surga. Kata ngengat, kata karat menggambarkan bahwa kalau kita hanya mengumpulkan harta di bumi, satu saat itu fana, satu saat ditinggal. Dan poin ini berkaitan dengan selanjutnya. Karena di mana kita mengumpulkan harta itu memiliki implikasi dengan tujuan kita mengumpulkan harta. Untuk apa Bapak Ibu Saudara mengumpulkan harta? Bagaimana kita mendapatkannya, dan pertanyaan selanjutnya, untuk apa kita mengumpulkan itu? Kata Alkitab, kalau kita mengumpulkan harta hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup di bumi, kata Alkitab, ngengat dan karat akan memakannya. Artinya sia-sia Bapak Ibu Saudara. Maka Allah mengajak mengumpulkan harta di sorga. Kata mengumpulkan harta di surga itu memiliki makna begini, bahwa apa yang Bapak Ibu Saudara miliki hari ini, Bapak Ibu Saudara gunakan untuk tujuan-tujuan yang sifatnya kekal. Untuk apa harta kita? Kalau kita cuman memikirkan diri sendiri, kekayaan diri sendiri Bapak Ibu Saudara, maka itu sia-sia. Tapi kalau kita mengumpulkan harta untuk tujuan kekal, itu baru berfaedah. Saya ngomong begini bukan berarti, oh kalau gitu semua harta kita kasih ke gereja dong. Bukan, jangan. Bukan, saya nggak bukan itu maksudnya. Tetapi gunakanlah itu untuk kerajaan Allah. Pertama Bapak Ibu Saudara, lihatlah orang lain sekelilingmu. Perhatikan orang-orang yang susah. Ya boleh deh lihat kanan kiri. Soalnya Hizkia lihat kanan kiri Bapak Ibu. Kan saya bilang perhatikan orang sekelilingmu, dia langsung lihat kanan kiri. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Maksud saya yang di luar ya, lihat keadaan orang-orang yang ada di samping. Waktu kita melihat penderitaan hari ini, waktu Bapak Ibu Saudara punya cukup
dan ada orang yang kurang. Bagaimana kita? Bagaimana kita melihat hari ini dengan keadaan yang begini, Bapak Ibu Saudara? Itu maksudnya mengumpulkan harta bagi kekekalan. Kita nggak pakai buat kita simpan sendiri, kita kaya sendiri. Sementara banyak orang susah di pinggir-pinggir kita, di samping kita bisa makan sehari 3 kali. Orang di sana sedang mengais-ngais makan dan kita diam saja. Itu maksudnya mengumpulkan harta di sorga. Waktu kita terbeban dan melihat orang lain, mungkin kita juga kurang, tapi kita masih bisa punya sedikit, yang sedikit ini berbagi dengan orang lain. Itu mengumpulkan harta di sorga. Sampai sini ada amin? Makanya Bapak Ibu Saudara, saya sangat terbeban tahun ini mau bangun pelayanan diakonia. Tentu tidak besar-besaran juga, semampu kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang terbeban saja. Saya akan gunakan untuk melihat banyak orang sekarang susah. Minimal untuk pelayanan kehidupan sehari-hari. Menolong. Tidak banyak Bapak Ibu Saudara apa yang ada dalam diri punya kita, tapi kita bisa berbagi dengan orang lain. Gak mengumpulkan buat kita dan buat kita. Kalau gak cukup gimana? Tuhan pasti cukupin. Amin. Gereja itu bukan perusahaan yang perlu profit. Beda. Kalau perusahaan harus profit, tapi gereja tidak. Uang yang Bapak Ibu Saudara persembahkan ini harus dipakai dengan benar. Bukan hanya untuk menghidupi kita para pelayan Tuhan, tapi bagaimana dipakai untuk kerajaan Allah. Kumpulkan harta di surga. Makanya ya Bapak Ibu Saudara, bicara soal harta, memang kelihatannya Tuhan ngomongnya sepoi-sepoi gitu, pelan-pelan. Tapi kalau kita mau renungin baik-baik, ini dalam sekali. Terimplementasi harusnya dalam kehidupan. Tujuannya untuk kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati, tanya Tuhan, berkat yang Tuhan berikan buat saya untuk apa? Untuk keluarga saya sajakah atau untuk orang lain? Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Tuhan memberkati kita, Dia juga mau kita memberkati yang lain. Amin. Karena kita alatnya, kita anaknya. Amin. Memberkati orang lain itu bukan hanya bicara kita memberi uang, memberi ini. Banyak hal yang kita bisa lakukan untuk orang lain dan kerajaan surga. Karena konteksnya bicara soal harta dengan harta kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bicara soal harta tadi, yang pertama bagaimana kita mengumpulkannya. Kita lanjut 22-23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah sebuah kalimat perumpamaan di mana Tuhan Yesus menggunakan kata mata. Mata adalah indera yang kita miliki untuk melihat. Jadi ketika konteks harta ini dihubungkan dengan mata sebagai pelita tubuh, melihat di sini kita maknai sebagai cara kita memandang sesuatu. Kalau kita hubungkan dengan konteks harta, maka pelajarannya bagi kita adalah yang kedua, bagaimana kita memandang harta itu. Ketika mata seseorang rusak dan ia tidak mampu lagi melihat dengan baik, ini juga jadi satu gambaran jika seorang salah memandang harta. Cara pandang yang salah mengenai harta itu adalah kita menjadikan harta itu segala-galanya. Salah. Ketika harta menjadi segalanya, maka gelaplah hidup seseorang. Di sini Tuhan Yesus mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya sekali lagi, harta dunia itu tidak kekal dan bukan segalanya. Harta itu bukan segalanya. Karena satu saat kita tinggalkan semua. Lalu apa yang kekal?
Yang harta kita sesungguhnya, harta kita yang sesungguhnya adalah Kristus dan kerajaannya. Amin. Itu harta kita sesungguhnya. Sehingga kalau kita punya Kristus dan kerajaannya, kita adalah orang yang paling beruntung karena harta kita kekal. Satu saat nanti waktu Bapak Ibu Saudara dan saya menutup mata, mati maksudnya, Tuhan menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya lalu membawa ke satu tempat. Satu tempat yang kekal. Dan di sana ada kerajaan Allah dan tempat untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini kita berjuang dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan, tapi ada satu tempat yang Tuhan siapkan, yaitu kekekalan di dalam kerajaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menjadikan Tuhan harta yang paling berharga, Kristus dan kerajaannya menjadi harta yang kekal. Mengapa Bapak Ibu Saudara dan saya tidak hidup, tidak mau berjalan dan sungguh-sungguh ke sana? Ada satu pengharapan bahwa setelah hidup ini masuk dimensi kekekalan, dan di sanalah ada Kristus dan kerajaannya yang menjadi harta Bapak Ibu Saudara yang sesungguhnya. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara, kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesuciannya. Karena kita akan sampai kepada harta yang sesungguhnya. Dalam Mazmur pasal 73, seorang imam namanya Asaf yang melayani di bait Allah, kepala pemimpin pujian, pernah iri melihat orang-orang yang hidupnya fasik. Dalam Mazmur pasal 73, Asaf berkata, aku hidup bersih di hadapanmu, tetapi apa yang terjadi? Aku kena tulah sepanjang hari. Hidupku susah. Sementara aku lihat ada orang fasik, orang gak kenal Tuhan, melakukan hidup sembarangan, semaunya, seenak-enaknya, melakukan apa saja kok diberkati. Mereka gemuk, penuh dengan harta, jalan dengan ponga, bisa pamer ini itu. Tapi aku, kata Asaf, sampai satu ketika Tuhan menyatakan kepada Asaf bahwa orang-orang fasik itu di mata dunia menjadi orang-orang yang kelihatannya diberkati, tetapi Alkitab berkata, di mataku ku pandang hina dan ku tempatkan mereka di jalan-jalan yang licin. Ending hidup mereka adalah kebinasaan. Tetapi Asaf bisa berkata, selain Engkau, apa yang ku ingini di bumi tak ada Tuhan. Yang ku ingini di surga juga tidak ada selain Engkau. Asaf menyadari bahwa harta yang sesungguhnya bukan apa yang dia lihat, tetapi Allah dan kerajaannya. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mungkin dengan melakukan hal yang benar engkau miskin. Bisa jadi karena kita mau hidup dalam prinsip kebenaran, kita tidak diberkati secara duniawi. Kita mungkin hidupnya susah, tetapi kita hidup benar. Jangan takut, karena ada harta yang sesungguhnya akan engkau dapatkan ketika engkau mati. Bukan sekarang kita melihat itu fana, kata Alkitab, ngengat dan karat memusnahkannya. Tapi ada yang kekal dan tidak akan pernah berhenti dalam kekekalan. Maukah kita hidup dengan benar? Yang terakhir ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Ibu Saudara, di sini Tuhan menggunakan satu kalimat yang penting, kata mengabdi menjadi kata kunci. Kita nggak bisa mengabdi kepada dua tuan. Pengabdian bicara soal sesuatu yang mengendalikan. Dalam konteks tertentu, kata hamba itu artinya berada di bawah otoritas, berada di bawah sesuatu yang mengendalikan, yaitu sang tuan. Di sini Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya mengenai harta. Siapa yang menjadi tuan atau kendali atas hidup kita atau harta? Siapa yang lebih mengendalikan, Tuhan atau harta?
Kalau orang dikendalikan oleh harta, Bapak Ibu Saudara, maka yang dia buru cuman harta semata. Yang dia cari hanya harta semata. Kalau hartanya hilang, sedih dia. Lihat orang kaya yang di dalam Alkitab. Aku sudah melakukan semua firman. Kata Yesus, kurang apa? Jual hartamu, bagikan sama orang miskin, baru ikut aku. Alkitab berkata orang kaya itu pergi meninggalkan Yesus. Hatinya sangat sedih. Kenapa? Karena hartanya banyak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bicara soal pengabdian, apa yang mengendalikan? Kalau kita dikendalikan saja hanya oleh harta benda, kita sibuk dengan hal itu saja. Tetapi kalau Tuhan yang menjadikan kendali atas hidup kita dan mengizinkan Dia mengendalikan hidup kita, kita pasti bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dalam hal-hal tertentu kita akan tetap cari Tuhan. Kita akan tetap cari Dia dan kebenarannya, meskipun sulit. Bapak Ibu Saudara, doa saya selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara ya, diberkati oleh Tuhan. Benar, setiap hari saya doakan bersama dengan istri. Tuhan, saya berdoa untuk seluruh jemaat supaya diberkati. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, setia dalam pelayanannya. Saya pun terharu Bapak Ibu Saudara dalam keadaan gereja kita yang gereja kecil, pindah-pindah tempat, dan keadaan seperti Bapak Ibu Saudara masih datang, masih ibadah. Saya tidak bisa membalas Bapak Ibu. Sebagai seorang gembala mungkin pelayanan saya terbatas. Makanya saya doa, Tuhan bela umat, Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong hidup mereka. Dan saya rindu itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara jadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Tapi satu sisi saya rindu Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam kebenaran. Amin. Hidup menjadi umat yang bertumbuh dalam kebenaran. Dewasa, kita sama-sama hidupi nilai-nilai Allah. Sekalipun mungkin oleh karenanya kita rugi, tapi saya berdoa percayalah Tuhan pasti akan angkat hidup kita. Satu saat nanti Tuhan akan nyatakan pembelaannya buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia bukan Allah yang buta, Dia Allah yang adil, dan Dia memperhatikan hidup Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, kita naikkan satu pujian ini Bapak Ibu Saudara. Lu ikutin tangan gua aja kalau lupa. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Katakan, walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Mari dari awal naikkan pujian ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, Tuhan kebahagiaanku,
sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus. Sekali lagi ya, dari awal naikkan pujian ini. Tuhan, Engkau kebahagiaanku. Tuhan kebahagiaanku. Katakan sukacita, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cukup. Katakan, walau hidup ini aku sendiri, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan. Walau hidup ini aku sendiri, katakan, walau hidup ini aku sendiri, Tuhan setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan. Sekali lagi dari awal, Bapak Ibu Saudara katakan, Tuhan kebahagiaanku. Katakan sukacita, sukacita dalam hatiku. Apapun yang terjadi, apapun terjadi di hidupku, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sekali lagi ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Engkau kebahagiaanku. Tuhan kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus cukup bagi. Katakan, walau hidup ini aku sendiri, walau hidup ini aku sendiri, Tuhan setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara katakan, walau hidup ini, walau hidup ini aku sendiri, Engkau setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bawa hidup kami. Tuhan, kami mau menjadikan Engkau harta kami yang sesungguhnya. Meskipun dalam dunia kami berjuang dengan begitu keras untuk kami mengumpulkan harta kami di bumi ini, tapi seperti yang firman-Mu ajarkan, biarlah kami mendapatkannya dengan benar. Kalau Tuhan mendapati hal-hal yang keliru, ampuni kami, Tuhan. Kami bertobat, berhenti melakukannya. Biarlah apa yang kami miliki bukan semata-mata hanya untuk diri kami sendiri, Tuhan, tapi biarlah kami dapat berbagi dengan orang-orang lain yang juga membutuhkan. Jadikan kami saluran berkat dan kepanjangan tangan Tuhan. Walaupun kecil, walaupun sederhana, tapi kami mau menjadi pelangi Tuhan di langit hidup orang lain.
Kami mau menjadi hujan bagi ladang orang lain. Dari apa yang kami miliki, apa yang kami bisa, apa yang kami punya, kami tidak mau mengumpulkan hanya bagi kami, tapi kami mau mengumpulkan harta kami di sorga Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengendalikan hidup kami, karena Engkau yang setia mendampingi kami. Hamba berdoa sekali lagi, biarlah Tuhan memberkati seluruh umat-Mu yang pagi ini hadir. Berkat-Mu hadir dalam hidup mereka. Berkati hidup mereka Tuhan. Tolong hidup mereka. Sebentar kami mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur, lambang tubuh dan darah-Mu, sehingga setiap kali kami memakan dan meminumnya mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, kami yang lemah Tuhan pulihkan, kami yang membutuhkan pertolongan jalan keluar Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh menikmati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di atas kepala kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita ucapkan, kita pecah-pecahkan adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan hati percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, 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 Sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur, katakan haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan haleluya. Haleluya.
tidak keberatan, kita angkat tangan kita dua-dua sama Tuhan. Angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Sambil menaikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara, kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir dan Dia mau melawat Bapak Ibu Saudara dan saya. Angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Sambil naikkan pujian ini katakan haleluya. Haleluya. Tuhan, kami angkat tangan kami. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sumber berkat hidup kami. Tuhan, hamba berdoa bahwa setiap tangan-tangan kami Tuhan, kami angkat tangan kami dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya berkat-Mu tercurah atas hidup mereka. Berkat Tuhan dicurahkan atas hidup setiap umat-Mu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan atas engkau. Turunlah berkat-berkat Tuhan atas hidupmu. Berkat jasmani, berkat materi, dan terlebih berkat-berkat rohani dalam hidupmu. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah hidupmu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah studi dan studi anak-anakmu. Diberkatilah usaha, bisnis, pekerjaan, daganganmu. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi engkau. Tuhan memelihara engkau dengan tangan yang ajaib. Engkau senantiasa terpelihara oleh Bapa di surga. Engkau dilindungi oleh Allah. Tuhan menjaga keluar masukmu dan menopang engkau setiap hari. Hari ini turunlah kiranya berkat dalam hidupmu. Berkat-berkat surgawi dicurahkan, dicurahkan, dicurahkan dalam hidupmu. Engkau diberkati oleh Tuhan. Oralabayasi, oralabalaba. Iralabalaba-yas, iralabalaba-yas. Iralabalaba-yas, iralabayas, iralabalaba-yas. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya Engkau memberkati umat-Mu. Mereka pulang dari tempat ini bawa kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Mereka pulang bawa berkat dan sukacita dari Allah. Mereka menjadi orang-orang yang kuat, yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan membela hidup mereka, perkara mereka hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita pulang, perhatikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pada pagi ini. Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun buat nih saudari Maya, tapi udah jadi ibu nih. Ibu Christian ya, tanggal 1 Februari ya, berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Maya, selamat ulang tahun. Yang kedua ya Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu Saudara di belakang itu sudah ada angpau. Nah ya, di belakang sudah ada angpau, boleh nengok boleh. Itu di belakang angpau. Nanti Bapak Ibu Saudara pulang, saya udah hitung orangnya. Tenang, cukup Bapak Ibu Saudara. Di belakang ada angpau, Bapak Ibu Saudara bisa ambil satu aja angpau. Kalau Bapak Ibu Saudara beruntung, di antara itu angpau itu ada yang satu isinya cepeceng, yang merah. Yang merah ada satu, yang biru ada dua.
Jadi kalau nggak dapat yang merah, semoga dapat yang biru. Yang biru. Sisanya hijau. Hijau dan ungu. Ya, gocengan nggak ada, tenang aja. Nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu Saudara nanti pulang dari sini bisa ambil angpau 1 ya. Ini cuman syarat aja, syarat. Cila. Buat sukacita kita ya. Kita merayakan tahun baru. Tuhan Bapak Ibu Saudara diberkati. Lalu ada donat ya. Ada donat, ada snack, ada donat dan ada pastel. Ya, Bapak Ibu Saudara juga bisa menikmati donat dan pastel ya. Walaupun bukan nasi tapi lumayan ganjel. Untuk kita bisa bawa pulang. Nah, untuk ibadah Bapak Ibu Saudara, hari Rabu ada ibadah doa dan saya terus mengundang Bapak Ibu Saudara hadir dalam ibadah doa. Kita percaya lewat doa-doa kita Tuhan akan nyatakan sesuatu bagi gereja kita. Lalu Bapak Ibu Saudara, nanti pengumuman untuk ibadah saya akan terus pantau bagaimana keadaan kota Jakarta. Ya, jika memang kita harus online, kita harus online. Ya, mengingat Covid sedang tinggi-tingginya Bapak Ibu Saudara ya. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Ya, jangan lupa masker harus selalu dipakai dan lain sebagainya. Di belakang ada kotak persembahan. Bapak Ibu Saudara yang terbeban dengan pelayanan bisa kasih persembahan, perpuluhan, ucapan syukur apapun. Ya Bapak Ibu Saudara, ada kotak diakonia, Bapak Ibu Saudara bisa isi. Berapapun yang Bapak Ibu Saudara berikan, saya percaya akan menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Ada lagi pengumuman tambahan? Ya, baik, kalau tidak ada kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Dari D tadi. Tuhan, Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Walau hidup ini aku sendiri, Tuhan setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan Aba. Walau hidup ini aku sendiri, katakan. Walau hidup ini aku sendiri, Tuhan setia menemani. Walau tiada harta dan kehormatan, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Sekali lagi, Tuhan kekayaan abadi. Tuhan kekayaan abadi. Di akhir dari ibadah kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan disenangkan lewat apa yang kami lakukan. Kehadiran kami, pujian kami, persembahan kami menyukakan hati Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan, memberkati persembahan di belakang. Tuhan, biarlah kami pakai dengan sebaik-baiknya untuk kerajaan Allah. Dan Tuhan membalas semua kebaikan dari setiap umat-Mu. Dan Engkau memberkati kehidupan mereka ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh aparat negara, secara khusus dalam menangani COVID-19 yang sedang naiknya Tuhan. Kami percaya semua dalam kendali Tuhan. Tuhan menolong Bapak Presiden dan seluruh aparat negara supaya dapat mengendalikan dengan baik. Vaksin booster yang terus berjalan Tuhan, juga Tuhan terus tolong supaya berjalan dengan baik. Tuhan, biarlah kami boleh taat melakukan setiap kegiatan kami. Untuk kami boleh Tuhan
hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami dan tuntun langkah kami. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Hari ini, sepanjang hari ini, bahkan di minggu-minggu ke depan, 1 minggu ke depan dan selamanya. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk Maya yang berulang tahun tanggal 1. Tuhan terus berkati kehidupannya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati rumah tangganya. Berkati Tuhan apapun yang sedang mereka gumulkan hari-hari ini. Tuhan Engkau jawab. Tuhan tolong. Tuhan buka jalan. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati kehidupannya dan keluarganya. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati dan menopang hidup mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi, menjaga, menopang, memelihara hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.